Saudara, hari ini saya mengucap syukur saya boleh berada dengan saudara kembali hari ini. Dan saya boleh mengucap syukur untuk live stream. Sebenarnya saya bersama-sama dengan saudara di dalam live stream minggu yang lalu, saudara. Meskipun saya tidak ada di dalam kebaktian ini, saya bisa melihat wajah saudara, saya bisa melihat setiap yang melayani di tempat ini. Ya, sungguh terima kasih untuk Pak David dan krunya semuanya yang boleh memberkati terutama kehidupan saya minggu yang lalu. Ya, saya bisa bersama-sama dengan saudara semua. Ya, tapi saudara, jangan pakai untuk hal ini, ya, untuk menjadi alasan saudara tidak ke gereja. Ada amin. Bagaimanapun juga ke gereja lebih enak daripada saudara sendiri ya melihat melalui internet di rumah saudara. Karena pada saat saya ingin mengatakan amin, pada saat Pak Silitonga mengatakan menyampaikan firman Tuhan untuk menuju ke next level, saya ingin mengatakan amin, gak ada tuh orang-orang di sebelah saya saudara. Ya, pada saat saya melihat Efraim memimpin pujian, saya ingin menari juga di ranjang saudara. Ya, tetapi saya sendirian pada saat itu. Tetapi ya saudara, lebih enak kalau kita berada di tengah-tengah saudara-saudara seiman. Amin. Karena Tuhan menyediakan kita semua sebagai saudara di dalam kerajaan Tuhan. Ada amin. Enggak peduli warna kulit saudara apa, ya, makin hari kulit saya karena saya panasan setelah saya surgery, saya nggak tahan lagi, Monday saya ke gereja, ya, saya semingguan berada di gereja, maka dari itu kalau saudara melihat saya a little bit darker, ya, nggak peduli warna kita apa, ya, tetapi kita semua adalah keluarga daripada Allah sendiri. Ada amin saudara, ya, di dalam pembangunan kita melihat begitu proses yang dilakukan. Ya, begitu cepat, ya, maka dari itu sebentar lagi saudara kita akan menikmatin building yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita semua. Ada amin saudara. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk support saudara, care saudara terhadap saya, ya, dukungan doa dan saudara berdoa di hospital untuk saya, ya, saya sangat appreciate sekali, saya mengucap syukur. Karena sebagai tema kita tahun ini adalah together. Di situ saya melihat kasih saudara-saudara belikan untuk kehidupan saya. Ya, saya merasa mengucap syukur. Saya berada di sekitar saudara-saudara seiman. Di hospital pun saya juga merasakan akan kasih Tuhan. Di mana ada beberapa chaplain dari hospital. Mereka datang, mereka encourage saya, mereka menanyakan, sebagian nggak tahu bahwa saya juga pastor. Ya, ada seorang pastor dari Myanmar, ya, dia pikir saya mirip dengan dia. Ya, dia tanya saya dari mana, saya katakan oh saya dari Indonesia. Ya, dia mendoakan, dia sedikit menyampaikan firman Tuhan sebelum saya surgery saudara. Ya, dia nggak tahu kalau saya pastor. Jadi dia menyampaikan akan firman Tuhan. Habis itu dia tanya, ya, profesi kamu apa? Dia bertanya demikian. Saya pastor. Wow, you pastor too. Dia berkatakan demikian. Ya, dan kita bisa relate, kita bisa ngomong bersama-sama sebelum surgery. Ya, dan saya merasa dikuatkan. Ada amin saudara. Kita mengucap syukur, kita membutuhkan encouragement satu dengan yang lain. Ada amin saudara. Dan salah satu hari pada saat itu kalau nggak salah Pak David ada di situ. Ya, ada seorang yang membawakan makanan, seorang dari Togo, Afrika, ya, yang sudah berada di Houston ini. Dia menyanyikan sebuah lagu, ya. Orang ini bernama Amy. Dia menyanyikan lagu yang pertama kali saya pernah mendengar pada saat saya setelah bertobat. Lagu ini sudah lama sekali, yaitu lagu He Touched Me. He touched me. Dia tiba-tiba menyanyi saudara. Ya, tiba-tiba dia menyanyi. Dan dia setelah berbicara, ternyata dia Kristen dan saya juga seorang pastor, dia menyanyikan. He touched me. And all the joy that flowed my soul. Something happened and now I know He touched me and make me whole. Sesuatu yang wow, menguatkan akan hati saya. Ya, pada saat itu. Sungguh saudara, kalau kita berada di orang-orang
ya, yang mengasin kita, yang menguatkan kita, maka dari itu sungguh luar biasa. Dan disitulah yang saya ingin katakan, disitulah adalah gereja mula-mula. Di mana satu dengan yang lain hidup di dalam kasih. Mereka tidak peduli apa yang mereka punyai. Mereka tidak peduli, tapi semuanya mereka boleh bagikan satu dengan yang lain. Kalau orang yang dari Togo mungkin tidak bisa membagikan apa, tapi dia mempunyai sesuatu voice yang begitu indah. Dia katakan someday dia akan datang ke tempat ini, saudara. Ya, wait, maybe July dia akan datang ke tempat ini. Dia akan menyanyi untuk kita. Ya, maka dari itu saya benar-benar mengucap syukur, saudara. Kalau semuanya ini boleh membawa kita hidup di dalam kebersamaan, tidak peduli apa yang kita punya, kita boleh bagikan satu dengan yang lain. Ya, di sini saya bisa benar-benar mengucap syukur. Oleh sebab itu, saudara, hari ini, sebagaimana apa yang saya alamin, saudara, saya sudah nggak mempunyai empedu lagi, maka dari itu saya sudah nggak mempunyai kepahitan. Ya, nggak ada hal-hal yang pahit lagi di dalam kehidupan saya, saudara. Saya mengucap syukur akan hal ini. Nggak ada kepahitan. Maka dari itu, saudara, sebagaimana apa yang saya alami hari ini, beberapa saat yang lalu, saya ingin memakai di dalam firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam hal empedu yang pahit. Yang mana akan merusak, akan mengganggu, akan kehidupan kita sebagai tema kita tahun ini, yaitu kita hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam togetherness, hidup di dalam kita bisa hidup bersama-sama di dalam kasih. Seringkali hal-hal di mana bitterness ataupun pahit hati merusak akan sesuatu relationship kita. Ada amin, saudara? Maka dari itu saya ingin membawa setiap daripada kita, mari kita masuk di dalam Kisah Para Rasul. Tema kita tahun ini ada di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 dan 23 berkata, di sini Lukas berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, dikatakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah. Di sini Petrus pada saat itu, Lukas mengutip perkataan daripada Petrus yang berkata, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Di sini kita melihat akan cerita daripada Simon. Bukan Simon Petrus, tetapi Simon ahli Tuhan, ahli sihir. Di mana hidupnya dia selalu menjadi orang yang top. Karena dia dengan segala keahlian sihirnya, dia bisa menjadi orang yang besar dikatakan dalam firman Tuhan. Dia menjadi orang yang mana banyak orang melihat akan hidupnya seperti orang yang hebat, orang yang paling hebat. Tetapi Simon, dia dijamah oleh Tuhan. Maka dari itu dia bertobat. Dia menyerahkan hidupnya, bahkan dia dibaptiskan. Tetapi pada saat dia melihat bahwa murid-murid mengadakan banyak sekali mujizat, maka dari itu Simon ingin membayar untuk bisa memberikan Roh Kudus, kuasa daripada Roh Kudus untuk ada di dalam dirinya. Dan di situ Petrus melihat ada sesuatu niat yang masih jahat, ada sesuatu kepahitan. Di sini kita bisa melihat bahwa orang yang sudah dibaptis pun mungkin masih bisa hidup di dalam kepahitan. Ada amin, saudara. Melihat orang lain melakukan lebih baik, ada sesuatu jealousy, ada sesuatu kecemburuan. Ada sesuatu di mana akan bitterness itu ada dan timbul di dalam hati daripada Simon. Timbul dari hati seseorang meskipun mereka mungkin sudah menerima Tuhan. Hari ini saya ingin untuk setiap daripada kita, jangan sampai ada akar pahit masih ada di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Jangan sampai ada kepahitan yang mengganggu akan kehidupan kita. Pada saat saya sakit empedu saya, saudara,
sesuatu yang tidak nyaman kalau saya boleh katakan. Semalaman dari Senin pagi setelah saya sudah menceritakan kepada beberapa daripada saudara. Pada saat saya makan pisang pagi hari Senin pagi. Maka dari itu perut saya mulai sakit. Mulai sakit dan menekan. Maka dari itu kalau kita ada sesuatu kepahitan, ada yang menekan akan kehidupan kita. Ada amin saudara. Sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Sesuatu yang membuat kita gelisah, sesuatu yang membuat mungkin hidup kita tidak mengalami sesuatu damai pada saat itu. Meskipun mungkin pada saat itu istri saya ingin berbuat baik kepada saya. Tetapi karena saya sakit dan dia tanya terus, maka dari itu saya menjadi jengkel. Tapi sebenarnya dia ingin melakukan sesuatu yang baik. Maka dari itu kalau saya percaya ada sesuatu yang masih mengganjal akan kehidupan kita. Membuat kita tidak nyaman. Membuat diri kita terjadi iritasi saudara. Sedikit-sedikit tersinggung. Karena apa? Karena masih ada kepahitan dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Maka dari itu dikatakan jangan dikatakan bertobatlah dari kejahatanmu ini. Berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni hatimu. Sebab seperti empedu yang pahit. Yang mana dapat menjerat kita menuju kepada sesuatu yang jahat. Sepertinya hanya sesuatu yang simple tetapi akan membawa sesuatu yang jahat. Oleh sebab itu Petrus, dia sangat marah kepada Simon. Dia mengatakan bertobatlah. Dia memarahin akan Simon pada saat itu. Supaya Simon bertobat. Tidak hanya meminta kuasa Roh Kudus untuk kepuasan dirinya. Untuk dia membuat dirinya hebat dan lain sebagainya. Sedangkan Simon harus tahu bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Kuasa yang Tuhan berikan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Paulus juga berkata di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 31. Paulus berkata bahwa di dalam kepahitan adalah sesuatu sikap yang dibuang. Dia katakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Segala kepahitan. Kepahitan menjadi urutan yang pertama yang Rasul Paulus katakan. Kenapa? Karena dari kepahitan akan membawa kepada kegeraman. Kegeraman lalu ada pertikaian. Pertikaian di situ ada sesuatu yang membuat kita makin malah berbuat sesuatu hal yang jahat. Membuat hidup kita untuk menjadi lebih buruk lagi. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, biarlah jangan ada buanglah kepahitan, buanglah segala kepahitan kita. Rasul Paulus mengatakan untuk kita singkirkan dari kehidupan kita. Jangan ada sesuatu kepahitan. Hal ini akan mengganggu. Karena apa yang disampaikan Rasul Paulus yaitu di dalam hal relationship. Kepahitan akan mengganggu relationship kita. Maka dari itu kalau kita mau hidup secara bersama-sama, tema kita tahun ini togetherness, together. Maka dari itu di dalam kita mau untuk bersama-sama, kepahitan harus dibuang dari kehidupan kita. Ada amin saudara? Ya. Banyak orang terjerat di dalam hal kepahitan. Sebenarnya banyak orang berapa banyak membenci akan dosa. Berapa banyak mungkin tidak menyukai untuk dosa. Tetapi seringkali tanpa disadarin. Orang mengizinkan, memberikan, menyerahkan dirinya kepada kepahitan. Seringkali kita tidak menyukai dosa, tapi sebenarnya kepahitan itu makin hari sama kekuatannya, yaitu menghancurkan kita. Kalau dosa menghancurkan kita, kepahitan pun mempunyai kekuatan yang sama, yaitu untuk menghancurkan akan kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita ada kepahitan.
Kepahitan itu kalau saya boleh katakan seperti stasiun radio. Bagaimana saudara set frekuensi saudara. Pada saat saudara set frekuensi saudara sama, maka dari itu saudara akan akan mengeluarkan dari kehidupan saudara, yaitu hal yang pahit. Kalau saudara tidak set, maka dari itu meskipun banyak hal terjadi, meskipun banyak pemancar radio di sekitar saudara, mungkin hal-hal yang tidak baik, tetapi kalau saudara tidak set frekuensi sama, maka itu saudara tidak akan menangkap. Ada amin saudara. Tetapi kalau saudara set frekuensinya, saudara mau hidup mengizinkan frekuensi itu sama dengan kepahitan yang ada di luar kan, maka dari itu saudara mudah sekali terjerat di dalam hal kepahitan. Semuanya ini tergantung daripada kita. Saudara bisa menerima hal-hal yang pahit atau saudara bisa menolak akan hal-hal yang pahit. Di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita tercemari dengan hal-hal yang membuat kita mudah untuk kita masuk di dalam kepahitan. Oleh sebab itu di dalam kitab Ibrani, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 dikatakan, jagalah, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kita selalu harus ingat akan kasih karunia Tuhan. Apa kasih karunia Tuhan? Yang pertama yang saudara terima daripada Tuhan, yaitu kasih-Nya untuk pengampunan diri kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Ada amin saudara. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat ini, supaya jangan ada yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Kita ingat akan kasih karunia Tuhan, sehingga tidak ada akar pahit dikatakan. Sehingga tidak ada kepahitan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengampuni kalau kita melihat orang lain. Melihat diri kita diampuni oleh Tuhan. Bagaimana kita melihat orang lain yang bersalah kepada kita, kita bisa mengampuni instead of bitter. Ada amin saudara. Oleh sebab itu Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Jangan ada orang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam kasih, selalu dalam kasih karunia Tuhan. Jangan ada akar pahit di dalam kehidupan kita. Saudara, sebenarnya apa itu sih akar pahit? Akar adalah sesuatu yang mendasarin akan pertumbuhan. Akar adalah sesuatu yang mendasarin daripada pertumbuhan. Yang mana pohon itu tumbuh karena akar yang baik membuat pertumbuhan untuk pohon itu. Ada amin saudara? Akar adalah sesuatu yang membuat sesuatu pertumbuhan. Kalau akar kita adalah akar yang pahit, maka dari itu apa yang dihasilkan di dalam kehidupan kita, yang dibuahkan oleh kita adalah sesuatu yang pahit. Ada amin saudara? Akar adalah dasar daripada semuanya. Akar adalah sesuatu yang mendasari akan kehidupan kita. Dan akar itu adalah sesuatu yang di mana tidak kelihatan, saudara. Sesuatu yang tidak kelihatan. Karena akar itu ada di dalam bagian yang tertutup. Akar itu ada di dalam hati kita. Mungkin orang lain tidak tahu, mungkin saudara bisa tersenyum ke gereja. Tetapi kita mempunyai akar pahit di dalam kehidupan kita. Oh, maka dari itu saudara akan tanpa saudara sadarin nanti buah yang saudara keluarkan, meskipun saudara di gereja, mungkin saudara menutupin dengan senyum dan lain sebagainya. Mungkin saudara berikan sesuatu yang indah di atas daripada akar saudara.
Saudara bisa hiasin, tetapi yang muncul, buah yang dihasilkan adalah dari akar. Sesuatu di mana, kalau saya boleh katakan, akar yang tertutup, sepertinya saudara sudah spray dengan Roundup. Di rumah saya beberapa di flower bed, ya kadang-kala saya spray. Supaya apa? Supaya nggak ada rumput yang tumbuh di flower bed, saudara. Kelihatannya mati, sebentar lagi tumbuh lagi. That's why Roundup laku. Ada amin, saudara. Sesuatu yang sulit untuk dimatikan. Oleh sebab itu tepat sekali kalau Rasul Paulus katakan, buanglah akar pahit. Jangan sampai ada akar pahit di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada sesuatu yang kita simpan. Jangan sampai ada sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita izinkan, yang mana secara perlahan-lahan akan bertumbuh. Singkirkan akan akar pahit ini. Dan saudara, tanpa kita sadarin, akar adalah sesuatu yang menyimpan. Sebelum saya masuk hospital, istri saya membeli banyak ketela, saudara. Saudara tahu ketela, pikirnya saya ulcer, saudara. Pikirnya saya sendiri juga berpikir, saya pikir saya ulcer apa ini? Sakit mah, ya, sakit mah karena sering sakit, ya, seperti orang mah. Maka dari itu istri saya memberikan banyak ketela di rumah. Pikirnya kalau saya lapar sedikit-sedikit makan ketela, ya, nggak banyak makan nasi gitu ya, makan ketela. Nah, tetapi intinya saudara, yang saya ingin katakan, ketela itu adalah akar, dan akar itu mengembang, menyimpan. Ya, akar sesuatu yang menyimpan, yang meresap dan menyimpan. Oleh sebab itu, biarlah di dalam kehidupan kita, Rasul Paulus katakan, jangan tumbuh akar pahit. Jangan tumbuh akar pahit di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang bahaya, sesuatu ya yang saudara nggak bisa lihat, saya nggak bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan saya pada saat saya, ya. Dan yang paling sesuatu, kalau kita izinkan hal itu terjadi dan tumbuh, maka dari itu empedu yang pahit itu melemparkan akan batu, saudara. Sesuatu yang dilemparkan, kalau saya boleh katakan, sehingga ya Pak Simon katakan menuju kepada saluran yang menuju ke usus 12 jari, kalau nggak salah Pak Simon menjelaskan demikian. Ya, dan benar, saudara, batu itu berada dekat dengan saluran yang dari hati, ya, dari hati saluran yang menuju ke usus. Dan batu sebesar ini, saudara, diambil dari mulut saya, of course dibius, ya, diambil dari perut. Ya. Kalau empedu itu melemparkan batu, ilustrasi saya, maka dari itu kesakitan terjadi. Kesakitan terjadi. Maka itu jangan sampai ada sesuatu di mana akar pahit kita izinkan akan melemparkan batu yang membuat saudara kesakitan. Ada amin, saudara. Membuat tubuh kita tidak nyaman. Membuat tubuh Kristus tidak nyaman. Jangan ada di antara kita yang mana kita hidup di dalam kepahitan. Ada amin, saudara. Ya. Dan satu hal supaya kita jangan ada akar pahit, yaitu firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Sesuatu yang mana kalau saudara dan saya ingin untuk tidak mempunyai akar pahit, maka dari itu kita harus mengasihi akan musuh kita. Musuh kita sebenarnya, saudara, musuh kita tuh ada di mana sih? Musuh kita sebenarnya ada di sekitar kita.
kalau jauh dari kita, itu bukan musuh. Ada amin. Orang yang berada di dekat kita seringkali bisa menjadi kita musuh kita. Bagaimana kita treat mereka. Nanti kita akan belajar bersama-sama, dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima. Kitab Matius, mari kita buka bersama-sama. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dikatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menganiaya bukan sesuatu yang jauh. Menganiaya adalah orang yang dekat kita. Ada amin, saudara. Tetapi justru dikatakan, kasihilah musuhmu. Dikatakan, ya. Dikatakan juga di dalam kitab Lukas, kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6, dikatakan di dalam ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang selanjutnya, ya, di situ tadi kita mendengarkan bahwa Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Dikatakan, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 29, saudara bisa melihat, barang siapa menampar pipimu, menampar bukanlah orang yang jauh. Menampar adalah orang yang dekat dengan kita, yang bisa menampar kita. Ada amin. Ya, dikatakan di situ juga, barang siapa mengambil jubahmu, orang yang dapat mengambil jubah kita adalah orang yang dekat kita. Ada amin, saudara. Dikatakan di situ juga, dikatakan bahwa berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah kita meminta kembali dan mengambil kepunyaanmu. Orang di situ dikatakan ayat 20 berapa ini? Ya, ayat 30 berkata, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali orang yang mengambil kepunyaanmu. Mengambil, ya, kepunyaan. Sekali lagi, orang yang dapat mengambil adalah orang yang dekat dengan kita. Sebenarnya di dalam kehidupan kita harus waspada. Bahwa di sekitar kita adalah banyak sekali musuh. Tetapi bagaimana kita treat mereka, firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Bukan sesuatu yang mudah, saudara. Bukan sesuatu yang mudah. Sometimes bukan mereka minit kepada kita, bahwa mereka ini menjadi musuh kita. Tetapi bagaimana kita treat mereka, bisa kita menjadikan mereka sebagai musuh kita. Ada amin, saudara. Seringkali apa yang orang lain perbuat dengan kita, mungkin sesuatu yang tidak disengaja. Mungkin sesuatu yang dapat menyakitin kita. Tetapi kalau kita cara menghadapinya salah, maka dari itu kita menjadikan mereka menjadi musuh kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ampunilah musuhmu. Ampunilah, kasihilah musuhmu. Saya percaya ini adalah sesuatu yang sulit. Sesuatu yang sulit. Setiap daripada kita, saya percaya ini adalah sesuatu yang sulit. Tetapi firman Tuhan bagaimanapun juga tetap firman Tuhan. Ada amin. Meskipun sulit, kalau Yesus katakan, maka dari itu setiap daripada kita harus melakukan di dalam kehidupan kita meskipun sulit. Ada amin. Seringkali kenapa kita tidak bisa mengasihi atau mengampuni sesama kita? Karena kita mempertahankan hak kita, right kita. Sehingga kita tidak dapat mengampuni. Sehingga kita tidak dapat mengasihi. Charles Swindoll berkata, as a Christian, I give up my privilege of hurting you because you hurt me. I give up my privilege, retaliating of seeking revenge. I give up my privilege of nursing a grudge. Dia katakan bahwa sebagai orang Kristen, yang mana kita seharusnya, ya,
di mana setiap daripada kita menyerahkan hak kita, privilege kita untuk menyakitin akan orang lain. Mungkin saudara mempunyai hak untuk membalas, tetapi saudara tidak melakukannya. Privilege saudara hilangkan, saudara berikan. Sehingga saudara tidak mempunyai hak lagi. Kalau kita masih memikirkan akan hak kita, sulit saudara bisa mengasihi, sulit saudara bisa mengampuni. Ada amin. Tetapi pada saat saudara mengizinkan hak saudara berikan, saudara bisa mengampuni, saudara bisa mengasihi. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat 21, dikatakan kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa kepadaku, sampai 7 kali? Karena hukum daripada orang Yahudi untuk mengampuni, yaitu 7 kali. Tetapi perkataan Yesus apa yang dia katakan? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. 490 kali di dalam satu hari. Satu hari orang Jewish boleh mengampuni 7 kali yang diajarkan. Tapi Yesus katakan, no. 490 kali untuk kita mengampuni. Intinya yaitu setiap daripada kita harus mengampuni musuh kita. Harus mengampuni orang yang bersalah di dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita pada saat perang Korea, tentara Amerika pada saat itu dia mempunyai tukang masak orang Korea yang memasak tiap hari, orangnya selalu berjalan dan cepat begitu ya, dan selalu menyediakan hidangan yang indah, selalu tersenyum orang Korea ini. Orang Amerika, dia melakukan sesuatu menggoda. Suatu hari pada saat dia berjalan ditaruh baskom, saudara. Habis itu kakinya masuk di baskom, maka itu orang ini tersandung dan jatuh. Suatu saat mau membuka pintu, pintunya dikasih vaselin, jadi nggak bisa buka pintu. Nah, sesuatu hal-hal yang aneh-aneh dilakukan, dan juga satu saat karena di rumah adalah rumah kayu, sepatu daripada orang Korea ini dipaku di kayu, saudara. Pada saat mau pakai sepatu dan dia sampai terjerungup dan jatuh. Tetapi orang Korea ini tetap tersenyum. Orang Amerika ini bingung. Kok kamu masih bisa tersenyum? Heran-heran dia. Melakukan setiap hari dan lain sebagainya. Akhirnya dia berkata kepada orang Amerika ini, berkata kepada orang Korea ini. Dia katakan, saya sangat mengucap syukur kepada kamu. Setiap hari meskipun aku melakukan semuanya, engkau tetap tersenyum. Meskipun aku melakukan berulang-ulang kali, engkau tetap menyajikan makanan yang enak buat aku. Mulai hari ini aku mau bertobat, dia katakan. Aku gak akan nail sepatu kamu lagi. Aku gak akan taruh vaselin di doorknob. Aku gak akan taruh baskom yang berisi air. Berada untuk menjegal kamu, dia katakan. Dan orang Korea ini berkata, benar? Kamu mau bertobat? Dia sambil tersenyum. Dan akhirnya saudara, dia katakan, orang Amerika ini katakan, ya benar, aku mau mengampuni kamu. Karena saya belajar dari kamu adalah orang yang hebat di dalam hal pengampunan. Saya belajar akan hal ini dan saya benar-benar mengampuni kamu. Oh, kalau begitu, saya juga akan mengampuni kamu. Dan saya akan juga minta ampun karena saya nggak akan speed lagi di makanan yang saya sediakan tiap hari. Nggak peduli saudara Korean,
Nggak sepeduli saudara American, nggak peduli saudara Ugandan, nggak peduli saudara Kenyan, nggak sepeduli saudara Chinese. Hati saudara kepinginnya untuk membalas. Amin. Hati saudara ingin membalas. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Kasihilah. Ampunilah musuh kita. Ya. Jangan sampai ada sesuatu di mana kita ingin untuk membalas. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Yang berkata, pembalasan itu adalah hakku. Do not take revenge. Katakan, do not take revenge. Pembalasan, ya, it is mine to revenge. Ya, untuk ada sesuatu revenge, ada sesuatu pembalasan, itu adalah milik daripada Tuhan sendiri. Ada amin saudara. Tapi sayangnya di dalam kehidupan kita, kita tahu akan ayat ini dan kita aminkan. Berapa banyak amin? Tapi dalam hati saudara, Tuhan izinkan aku Tuhan untuk menyampaikan pembalasan. Berarti saudara seringkali kita gak mau mengampuni. Kita mau di dalam kehidupan kita untuk kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Yang melakukan akan firman Tuhan. Yang mana kita boleh mengampuni dan mengasihi. Berapa banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan, seringkali yang terjadi itu seperti pemancar radio. Yang terjadi saudara di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi akan air yang panas, mungkin saudara mempunyai carrot, saudara mempunyai egg, mungkin saudara mempunyai tea, ya, tea bag. Air yang sama dapat membuat akan carrot saudara yang tadinya keras menjadi lembek. Tetapi ada egg yang mana egg itu cair, tetapi air yang panas itu membuat saudara menjadi keras. Atau seperti tea bag yang mana justru menjadi cemar. Dengan air yang sama, tergantung bagaimana saudara menanggapinya. Ada amin saudara. Mungkin dengan sesuatu kejadian yang sama, tetapi bagaimana saudara respon. Saudara menjadi carrot yang makin saudara lemah lembut, karena saudara mau mengampuni, atau hati saudara menjadi keras, saudara menjadi bitter. Bahkan saudara mau mengizinkan yang terjadi dalam kehidupan saudara menjadi cemar. Seperti tea bag, mencemarkan. Bagaimana saudara respon akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak dapat mengampuni, maka dari itu kita akan mulai dengan membenci dan akhirnya kita menjadi bitter. Karena saudara tidak mengampuni. Tuhan ajarkan untuk kita. Untuk menanggapi dengan pengampunan, menanggapi dengan kasih. Kalau kita tidak dapat mengampuni, kita akan membenci dan lalu kita akan menyampaikan akan rasa benci kita. Suatu saat Leonardo da Vinci, saudara, di dalam ceritanya. Leonardo da Vinci pada saat dia sebelum membuat sesuatu, The Last Supper. Dia ingin menggambarkan apa yang terjadi pada saat Last Supper itu. Dia melukiskan, hari sebelumnya dia ada suatu problem dengan teman artis yang lain. Dia pada saat dia menggambarkan akan Yudas. Persis dengan orang yang dia tidak sukai. Dan benar, Yudas itu wajahnya seperti orang yang dia tidak sukai. Tapi pada saat dia menggambarkan, melukiskan gambar Yesus, dia struggle. Gak bisa menggambarkan seperti apa yang dia mau. Karena apa saudara? Karena hatinya masih penuh dengan teman yang dia tidak sukai.
pada saat dia menyelesaikan akan hal ini, maka dari itu dia bisa menggambar wajah daripada Yesus yang bisa menyampaikan senyum meskipun pada saat the last supper dia akan menghadapi akan kematian. Leonardo da Vinci mengalami sesuatu struggle pada saat dia melukiskan. Dari hal ini apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Apa yang ada di dalam hati kita, maka dari itu akan terwujud di dalam kelakuan kita. Ada amin. Jangan kita izinkan ada sesuatu kebencian di dalam hati kita, mulai dari tidak suka akhirnya membenci dan akhirnya membawa kepada sesuatu yang bitter. Jangan izinkan. Hiduplah di dalam pengampunan sehingga kita dapat mengampuni. Ya. Yang kedua yaitu kita akan mempunyai perasaan bersalah, ada sesuatu perasaan guilty. Bagaimanapun juga kalau kita tidak bisa mengampuni, ada sesuatu perasaan yang salah di dalam kehidupan kita. Ada amin. Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan kita, membuat saudara dan saya bertobat. Membuat kita bertobat kepada Tuhan dan kita dapat mengampuni akan seseorang. Ada sesuatu yang perasaan guilty itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau saya boleh katakan, kita pun lama-lama akan membenci diri kita sendiri. Dari perasaan guilty, maka dari itu kita akan membenci diri kita sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita tidak menyukai orang lain dengan tindakan orang lain itu, sehingga kita bisa mengatakan, kenapa ya kok saya dibenci? Kenapa ya saya kok diperlakukan demikian? Akhirnya kita menuduh diri kita sendiri. Setelah kita menuduh diri kita sendiri karena orang lain, oleh sebab itu kita akan membenci akan diri kita sendiri. Jangan sampai ada di mana kita tidak bisa mengampuni akan orang lain. Yang ketiga yaitu kita akan mempunyai perasaan cemas, kita mempunyai perasaan takut. Karena apa? Karena kita selalu memikirkan bagaimana orang akan melakukan banyak hal kepada kita, menyakitin kita dan lain sebagainya. That's why kita akan banyak kecemasan, kita akan banyak sekali ketakutan. Kita takut disakitin, kita takut dilukain, kita takut akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu hiduplah selalu di dalam pengampunan. Pengampunan membawa kita tidak akan hidup di dalam bitterness. Ada amin? Bagaimana kita bisa menghilangkan akar pahit? Maka dari itu kasihilah musuhmu, ampunilah. Ya, ampunilah mereka yang melakukan sesuatu kesalahan dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat mengampuni, tidak ada akar pahit, maka dari itu blessing akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat saya, ya ini hanya sekedar ilustrasi supaya saudara mengerti gambarannya. Ya, pada saat saya kesakitan, empedu saya masih mengganggu, kepahitan saya masih mengganggu. Ini hanya ilustrasi. Ya, maka dari itu blessing apapun gak bisa masuk. Saya gak bisa makan. Saya seminggu tidak makan apa-apa, saudara. Mungkin saya melihat perut saya kosong, saudara melihat saya lebih kurus, ya, karena segala blessing gak bisa masuk. Ada jemaat yang membawa roti, ada jemaat yang membawa enak, istri saya beli popa. Mungkin kepingin tetapi gak bisa masuk, saudara. Tetapi pada saat saya sudah remove demikian, ada barbecue, saya makan. Ya. Segala blessing saya bisa makan, saudara. Pada saat saudara tidak mempunyai sakit, tidak ada kepahitan. Oleh sebab itu, saudara, berkat Tuhan akan berlimpah-limpah atas kehidupan saudara. Bagi orang yang tidak menyimpan akan dendam, tidak menyimpan. Karena apa yang Tuhan, saudara ingat, orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, di mana mereka setelah diampuni oleh seorang raja, dia keluar, ada hambanya yang lain berhutang pada dia, dan dia tidak mengampuninya. Maka itu Tuhan apa? Masukkan orang ini kepada penjara. Berkat Tuhan tidak akan mengalir di dalam kehidupan kita. Justru kita ada di dalam sesuatu lingkupan yang menekan akan kehidupan kita.
biarlah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam pengampunan Tuhan. Ada amin saudara?